Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda semuanya hari ini? Saya doakan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT hendaknya. Baik anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran PAI di kelas 4. PAI di kelas 4 semester 1 bab pertama. Yang mana pada bab pertama ini antum akan belajar tentang mengenal surat Al-Falaq. Yuk kita mengenal surat Al-Falaq atau yuk kita belajar surat Al-Falaq. Oke, siap untuk belajar dan masak semuanya? Siap ya? Kalau siap, mari kita mulai pembelajaran hari. Nah, pada materi ini, kali ini, pertemuan ini, kita akan belajar dan mengenal apa itu surat Al-Falaq. Nah, teman-teman semuanya, surat Al-Falaq, nama Al-Falaq itu diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat itu. Surat Al-Falaq itu sendiri. Kembali saya jelaskan, nama kata Al-Falaq itu diambil dari ayat pertama pada surat Al-Falaq itu sendiri. Apa katanya? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, arti Al-Falaq itu sendiri adalah waktu subuh. Nah, ini untuk kita ketahui sama-sama ya. Al-Falaq namanya itu diambil dari kata pertama surat Al-Falaq yang artinya adalah waktu subuh. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga dalam surat Al-Falaq ini adalah surat Al-Falaq ia termasuk pada kategori atau termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Kembali saya ulangi, Al-Falaq itu termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Artinya apa? Surat yang turun sebelum Nabi Muhammad, Nabi kita, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kembali, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu disebut dengan surat Makkiyah. Nah, Al-Falaq ini termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui dalam surat Al-Falaq ini, kalau diurutkan dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai surat terakhir surat An-Nas, Al-Falaq terdapat pada urutan ke-113. 100 di mana ya? 113. Al-Falaq terdapat pada urutan ke-113 dalam Al-Quran. Nanti kalau teman-teman mau mencari Al-Falaq itu terdapat pada urutan keberapa, silakan dicari di daftar isi. Dalam Al-Quran itu dia terdapat pada urutan ke-113. Karena dalam Al-Quran semua surat itu terdiri atas 114. Dia surat kedua dari akhir. Al-Falaq surat kedua dari akhir atau urutan ke-113. Silakan nanti teman-teman yang sudah Al-Quran silakan dilihat surat Al-Falaq itu terdapat pada urutan keberapa. Nah, berapa jumlah ayat yang ada dalam surat Al-Falaq itu? Al-Falaq jumlah ayatnya terdiri atas 5. Nah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, surat Al-Falaq jumlah ayatnya terdiri atas 5. Oke teman-teman, sudah ada 4 yang kita ketahui hari ini. Nama Al-Falaq berasal dari ayat pertama, kemudian Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah, urutan suratnya ke-113, kemudian ayatnya ada 5. Nah, yang kelima yang perlu kita ketahui juga dalam surat Al-Falaq ini, karena kita mengenal surat Al-Falaq gitu ya. Surat Al-Falaq ini termasuk surat yang disebut juga dengan surat Al-Mu'awwizatain. 2 surat perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah. Al-Mu'awwizatain itu maksudnya surat 2 surat perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah. Ini Al-Falaq kan satu. Mana satu lagi? Satu lagi adalah surat An-Nas. Karena di awal surat ini, Al-Falaq dan An-Nas ini ada surat yang memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada
Allah yang menguasai waktu subuh. Kalau yang di An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, maka dari itu surat Al-Falaq ini termasuk surat Al-Mu'awwizatain, surat memohon perlindungan kepada Allah SWT. Nah, teman-teman semuanya, itu sudah 5 hal atau 6 hal yang perlu kita ketahui dalam surat Al-Falaq ini. Yang berikutnya, secara umum yang perlu kita ketahui juga bahwasanya di dalam surah Al-Falaq ini kandungannya menceritakan tentang apa saja. Nah, di sini dalam surah Al-Falaq ini secara umum kita perlu ketahui bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Karena kita ini manusia harus senantiasa berlindung kepada Allah SWT. Selaku manusia yang mempunyai kemampuan terbatas, makhluk yang lemah, senantiasa kita harus berlindung kepada Allah SWT. Karena hanya kepada Allah lah kita yang wajib untuk berserah diri atau berlindung, bukan kepada yang lain. Karena saya silakan nanti diulang-ulangi video ini, ulang-ulangi lagi apa saja materi tadi. Kita ulangi ya. Al-Falaq namanya diambil dari ayat pertama surah Al-Falaq yang ada kata Al-Falaq, artinya waktu subuh. Yang kedua yang kita pelajari tadi, Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga yang kita pelajari tadi, urutannya 113 di dalam Al-Quran. Yang keempat yang kita pelajari, bahwasanya di dalam surah Al-Falaq ini terdiri atas 5 ayat. Nah, yang kelima yang kita pelajari, Al-Falaq juga termasuk surat Al-Mu'awwizatain, surat memohon perlindungan kepada Allah. Dua surat memohon perlindungan kepada Allah. Selain Al-Falaq itu ada surat An-Nas. Nah, yang keenam yang kita ketahui bahwasanya Allah, surat kandungan Al-Falaq ini secara umum memerintahkan kita selaku manusia memohon perlindungan kepada Allah SWT. Karena dunia ini yang dihuni oleh berbagai macam makhluk, yang kita selaku makhluk manusia yang lemah harus senantiasa berlindung kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan demikian Allah SWT senantiasa melindungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk tugasnya nanti akan dikirim berupa link Google Form yang akan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Selamat bekerja nanti. Kalau ada keraguan silakan ditanya. Jangan lupa kasih komentar. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ustaz selaku pemateri, kiranya ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.